Halo sahabat Cicital semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan series Legacies yang mulai dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Kalau di episode sebelumnya sudah terbukti beberapa ramalan Sphinx yang mengatakan kalau pahlawan baru bisa mengambang, dibuktikan oleh London dia mulai bisa mengambang di udara. Apakah benar panah emas ini yang bisa membunuhnya? Josie dan Lizzie dibantu oleh teman-teman penyihir untuk membuat dunia penjara yang baru. Walaupun ternyata Alyssa menyambungkan Ascendant yang dulu dia curi, namun ternyata itu dihubungkan oleh Alyssa dengan Ascendant yang lama, sehingga Alaric beserta Josie dan Lizzie terjebak di dunia penjara tersebut. Hal mengejutkan bagi Lizzie ketika mengetahui ayahnya juga memenjarakan Sebastian. Di sana mereka juga bertemu dengan paman Josie dan Lizzie, yaitu paman Kai yang dulu membunuh ibu kandung mereka, yaitu Joseph. Tidak hanya itu, ada bahaya lainnya ketika mereka bertemu dengan murid-murid Alaric yang dulunya dimasukkan ke dunia penjara ini karena Alaric merasa mereka bertiga adalah makhluk yang berbahaya jika dilepaskan ke dunia manusia. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka dari dunia penjara ini adalah dengan Josie menghempaskan jam pasir yang sebenarnya menyimpan seluruh kekuatan sihir hitam yang pernah dia gunakan. Lalu apakah yang bakal dilakukan oleh paman Kai di dunia nyata? Akankah Josie dengan ilmu hitamnya dia bisa menyelamatkan ayah dan saudari kembarnya? Lalu bagaimana dengan nasib Sebastian? Akankah dia selalu bisa bersama dengan Lizzie? Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Episode ini berawal dengan Diego dan Wendy yang pergi ke gorong-gorong bawah tanah sekolah Salvatore, yang mana ini sebenarnya mereka masih berada di dunia penjara ya. Mereka mencari di mana Alaric. Nggak taunya Diego yang melihat jaket milik Alaric malah tangannya terkena jebakan beruang. Alaric sebenarnya tidak ingin menyerang mereka, namun Diego yang hendak menyerang, lalu Alaric terpaksa membunuhnya. Wendy yang sebenarnya juga tidak ingin berlawanan dengan Alaric, dia pun mengaktifkan sihirnya dengan mengeluarkan api. Dia tidak menyerang Alaric, lalu dia pun malah pergi kabur. Ketika Alaric sampai di ruangan sekolah, dia pun malah diserang oleh Jed. Mereka bertarung, lalu tiba-tiba Jed mendapatkan kesadarannya kembali. Dia pun lalu meminta maaf. Tiba-tiba dia dibunuh oleh seseorang, ternyata itu adalah Josie dengan penampilan barunya. Dia terlihat lebih gotik dan dengan warna rambut yang hitam. Alaric tentunya sangat mengenal putrinya. Josie pada saat kali ini bukanlah Josie yang dulu dia kenal. Kita beralih kepada Hope. Dia diberitahukan kalau satu-satunya yang bisa membunuh London itu adalah panah emas. Ternyata benar, pada saat sekarang ini dia melihat London dalam keadaan yang sekarat. Josie dengan mata hitamnya juga mengatakan kepada Hope kalau mereka tidak sendirian. Ternyata Hope bermimpi. Ternyata ini London yang seperti biasa dia sibuk dengan penelitiannya dan dia juga mencari tahu bagaimana caranya Phoenix bisa terbang. Hope pun menceritakan tentang mimpinya kalau Phoenix itu walaupun dia mati berkali-kali dan dia bisa bangkit, tapi ada satu kelemahan, yaitu panah berwarna emas yang bisa membuat London benar-benar mati. Ditambah lagi dengan adanya isu kalau ada orang yang tidak dikenal yang sudah mengacak-acak inventaris barang-barang persenjataan milik sekolah Salvatore. Nah ini dia Caleb, MG, dan Jed. Mereka sedang mencari tahu dan melacak siapa kira-kira yang menjadi pelaku pencurian inventaris senjata mereka di gudang. Mereka memang sering kali berdebat karena memang mereka itu berbeda spesies ya, vampir dan werewolf. Ternyata ada masalah yang lebih berat. Ada konflik internal di antara mereka karena ternyata Jed menyukai Alyssa, Caleb juga menyukai Alyssa, sementara Alyssa malah menyukai MG. Mereka lalu mengabaikan hal tersebut dan ketika mereka melacak, mereka malah bertemu dengan zombie yang sebelumnya sudah lepas. Benda yang menjadi arah petunjuk mereka inilah yang mengarahkan mereka kepada zombie itu. Kita lalu beralih kepada dunia penjara, di mana pada saat sekarang ini Josie dengan penampilannya yang baru pergi bersama Alaric untuk mencari Lizzie, yang memang sebelumnya Lizzie sudah mengalami kecelakaan ketika membawa Sebastian. Lizzie dalam keadaan terluka parah dan juga ada benda tajam yang menancap di perutnya. Juga matanya yang menghitam berkemungkinan karena mereka ini kembar ya, jadi Lizzie juga merasakan kontak dengan apa yang Josie rasakan. Sebastian dibiarkan di sana, sedangkan Lizzie segera dibawa oleh Alaric ke rumah sakit. Ya walaupun di sana tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka. Josie bakal menolongnya, namun dengan kekuatan sihir hitamnya matanya itu kembali menghitam lalu dia pun jatuh pingsan.
Tiba-tiba datanglah Jade yang dengan kepribadiannya yang sudah kembali ke manusiawi. Jadi Jade ini walaupun dia vampir, namun dia sekarang sudah bisa mengendalikan dirinya ya. Dia juga sekarang sudah menjadi anak yang baik. Dia yang dulunya juga pernah sekolah kesehatan. Dia tahu bagaimana caranya untuk menangani Lizzie, namun dia tidak tahan dengan bau darah. Jadi dia menginstruksikan Alaric untuk menolong Lizzie. Kita beralih ke dunia nyata, di mana saat sekarang ini Dorian mendapatkan seorang tamu yang ternyata itu adalah Paman Kai yang baru saja datang dari portal Malivore. Jadi dia pada saat sekarang ini menyamar sebagai seseorang yang bernama Joshua, yang katanya dia adalah temannya Alaric yang mengundang dia untuk datang ke sini. Dorian yang memang sebelumnya belum pernah bertemu dengan Kai, jadi dia tidak tahu kalau Kai itu adalah kembarannya Josette. Kai yang juga merupakan seorang vampir, dia dengan kemampuannya menghipnotis, dia pun membuat Dorian untuk mau bekerja sama dan mencarikan seseorang yang bisa mengantarnya ke sekolah ini. Akhirnya Dorian membawa Kai yang menyamar sebagai Joshua ini untuk diperkenalkan kepada Hope. Dia berakting seolah dia sangat tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan Josie, Lizzie, dan Alaric dari dunia penjara. Setelahnya Hope yang mulai kehabisan ide, dia berpikir untuk membuat proyeksi astral untuk menghubungi Josie dan Lizzie di dunia penjara. Karena dia mendapat mimpi kalau Josie mengatakan mereka tidak sendiri. Alisa memang masih menyembunyikan di mana sebenarnya Ascendant yang asli berada. Nah, Dorian mengajak Landon untuk mencari tanaman yang bisa digunakan untuk diberikan kepada Alisa agar Alisa bisa mengatakan rahasia yang sebenarnya. Dorian juga berjanji untuk menjaga Landon dari bahaya. Tapi apa yang terjadi selepas mereka meninggalkan Hope, Dorian malah menyerang Landon. Dengan bantuan Jade dalam mengarahkan Alaric untuk menyelamatkan Lizzie, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tiba-tiba Josie kembali terbangun dan itu mengagetkan Jade melihat Josie benar-benar dalam sosok yang sudah berbeda. Josie merasakan ada sesuatu yang hilang dari ingatannya, begitupun dengan Jade yang memberikan selembar kertas yang di dalamnya ada nama seseorang yang dia lupa. Tentu saja mereka melupakan Kai karena Kai sudah masuk ke lubang Malivore, yaitu Malivore yang pada saat sekarang ini juga berada di dunia penjara. Josie lalu mengaktifkan ilmu sihirnya, yaitu sihir yang bisa mengembalikan seluruh ingatan orang-orang. Alaric yang sudah mengetahui apa yang bakal dilakukan Josie, dia pun duduk dan benar adanya ketika mereka merasakan sihir tersebut, mereka pun jatuh pingsan. Kai yang menyamar sebagai Joshua yang berada saat sekarang ini di sekolah Salvatore, dia menggunakan alat ini untuk melakukan video call lah ya, istilahnya dia bertatap muka dengan necromancer. Jadi mereka berdua ini saling menguntungkan dengan berbagi informasi, juga informasi tentang Josie yang sekarang sudah mengaktifkan seluruh sihir hitamnya. Joshua juga mengajak Alisa untuk bekerja sama. Kita kembali ke dunia penjara, di mana pada saat sekarang ini Josie sedang meneliti bagaimana caranya agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Ya walaupun Josie sudah dikuasai oleh sihir hitam, namun dia masih memiliki kewarasan ya. Dia masih mengetahui kalau dia adalah anaknya Alaric. Seluruh dunia penjara ini terbuat dari sihir. Nantinya dia bakal menyedot sihir yang berada di dunia penjara ini agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Setelahnya juga datang Jade, Wendy, dan Diego. Mereka juga ingin kembali ke dunia nyata. Namun tidak bisa semuanya kembali ke dunia nyata, harus ada salah satu yang tinggal untuk sebagai jangkar. Tiba-tiba Josie melihat sosok Hope. Hope juga terkejut melihat Josie yang sudah berbeda penampilannya. Yang bisa melihat Hope hanyalah Josie, sedangkan yang lain tidak bisa melihatnya. Alaric lalu menyampaikan pesan agar Hope berhati-hati dengan Kai, karena Kai memang orang yang berbahaya. Alaric mengatakan kalau dialah yang bakal tinggal di dunia penjara ini, selagi yang lainnya, putri-putrinya dan juga murid-muridnya ini kembali ke dunia nyata. Hope hampir saja ketahuan ketika tadinya dia sudah berhasil menjangkau Josie di dunia penjara. Ternyata Joshua datang ke sini ingin mengambil sesuatu, tepatnya itu adalah Ascendant yang asli yang disembunyikan oleh Alisa di dalam bonekanya. Jadi Kai berniat untuk menghancurkan dunia penjara. Hope pun mengajaknya ke suatu tempat untuk mencari benda lain yang diperlukan. Disinilah Hope ingin menyerangnya dan membunuh Kai, namun Kai mengetahui hal tersebut. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Awalnya Hope memang kalah, namun akhirnya Hope berhasil mengalahkan Kai. Namun ternyata Kai hanya melakukan pengalihan, di mana pada saat sekarang ini Alisa sedang melakukan sihirnya untuk menghancurkan Ascendant. Yang mana itu berarti hancurnya dunia penjara itu maka akan membuat orang-orang yang berada di dalamnya juga ikut mati. Hope berhasil merantai Kai dan dia tidak lagi bisa bergerak. Namun ternyata Kai sudah menghipnotis Dorian untuk membawa Landon ke suatu tempat agar nantinya Landon bisa dibunuh. Itu membuat Hope terkejut karena dia nantinya tidak akan bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Dia harus memilih untuk menyelamatkan Ascendant yang saat sekarang ini sedang dihancurkan oleh Alisa agar Hope bisa menyelamatkan Alaric, Josie, dan Lizzie dan yang lainnya, atau Hope harus pergi untuk menyelamatkan Landon.
Dan oh ya, Caleb, MJ, dan Jet yang tadinya sudah bertemu dengan zombie, mereka pun memusnahkan zombie tersebut. MJ yang memiliki kemampuan bisa mendengar, dia pun mendengar suara rintihan seseorang yang berasal dari dalam mobil ini. Ternyata itu adalah Raphael. Bagaimana mungkin Raphael bisa sampai di sini? Dia pun tidak mengingat apa-apa. Kita kembali kepada Josie dan yang lainnya yang pada saat sekarang ini berada di dunia penjara, di mana Josie nantinya bakal menyerap seluruh ilmu sihir yang berada di dunia penjara ini, yang mana itu juga berarti nantinya bakal terbuka portal yang hanya bisa dimasuki oleh satu orang satu lubang. Josie lalu memulai ritualnya, lalu terjadilah scene seperti ini. Terjadi kegalauan di dalam hati Lizzie karena dia tidak ingin ayahnya tetap berada di sini. Dia ingin ayahnya juga ikut bersama mereka kembali ke dunia nyata. Ditambah lagi hancurnya hati Lizzie karena Sebastian masih terjebak di dunia penjara ini. Siapa yang bakal menyelamatkannya? Portal pun lalu terbuka, mereka pun harus segera masuk ke dalam cahaya tersebut. Di waktu yang bersamaan, Sebastian yang sudah bisa memulihkan dirinya kembali, dia pun tersadar. Dorian yang dalam keadaan terhipnotis, dia pun membawa Landon dengan paksa untuk segera dibunuh dengan panah emas. Sebenarnya Dorian ini memiliki kontra di dalam dirinya karena dia juga sudah berusaha untuk melawan sihir agar dia juga bisa menyelamatkan Landon. Hope yang kebingungan bagaimana caranya untuk menyelamatkan semuanya. Alyssa sedang melakukan ritual, namun Hope juga galau bagaimana caranya untuk menyelamatkan Landon. Akhirnya Hope memilih untuk menyelamatkan semuanya dengan pergi ke tempat Alyssa dan menghentikan kegiatan Alyssa. Alyssa hendak menghancurkan Ascendant, namun dia tidak tahu ketika dia menghancurkan Ascendant itu bakal menghancurkan dan membuat orang-orang yang berada di dalamnya ikut meninggal. Hope dengan perasaan terdalamnya mengatakan kepada Alyssa kalau bertanggung jawab atas kematian seseorang itu benar-benar menyakitkan. Karena Hope dulu juga sudah merasakan orang tuanya berkorban demi menyelamatkan Hope. Alyssa menghentikan sihirnya untuk menghancurkan Ascendant. Malah Ascendant itu bergerak, ternyata muncullah mereka yang berasal dari dunia penjara. Dorian yang sudah membawa Landon saat sekarang ini, Landon hendak dipanah oleh seseorang yang memakai jubah berwarna merah. Namun Dorian yang berusaha mengembalikan kesadarannya, dia pun membalikan badannya agar Landon tidak tertembak. Akhirnya Dorianlah yang terkena anak panah ini. Landon benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak memiliki kekuatan dan dia juga harus pergi kemana meminta tolong. Dari Ascendant yang mulai bergerak ini, lalu muncullah Wendy. Lalu Lizzie pun menyusul masuk ke dalam portal cahaya ini. Alaric malah diserang oleh Diego yang merasa kalau dia bakal tetap akan memendam rasa dendamnya kepada Alaric. Tiba-tiba datanglah seseorang yang menyerang Diego, ternyata itu adalah Sebastian. Alaric yang awalnya hendak tetap berada di dunia penjara ini agar dia bisa menjadi jangkar, Sebastian malah menyuruh Alaric untuk pergi kembali ke dunia nyata, biarlah dirinya yang tetap berada di dunia penjara ini. Setelahnya, Sebastian juga bertitip pesan kepada Josie bahwa dia sangat mencintai Lizzie. Setelah Sebastian menyentuh Josie dan semuanya nantinya bakal menghilang, maka Sebastian bakal menetap di dunia ini seorang diri. Semua kembali, Lizzie berpelukan dengan ayahnya, yang terakhir datang adalah Josie. Namun yang mengejutkan dan sangat membahagiakan, Josie yang kembali adalah Josie yang dulu, dengan penampilannya sebagai gadis baik-baik. Apakah mungkin Josie yang gelap juga tertinggal di dunia sana? Satu hal lainnya yang belum terselesaikan adalah Landon yang menghilang dibawa oleh Dorian. Hope yang sebelumnya diberikan pilihan yang sangat sulit, dia pun malah memilih untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak daripada kekasih yang dia cintai. Rasa penyesalan mulai bertumpuk di dalam benaknya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan orang yang terbang di atas sana. Ternyata itu adalah sayap emas yang terbuat dari api milik Landon yang sedang menggendong Dorian untuk diselamatkan. Semuanya dibuat takjub, apalagi Hope yang menyaksikan orang yang dia cintai ternyata sekarang sudah memiliki kekuatannya. Kalian masih ingat kan gubuk tua yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah Salvatore? Nah, di saat sekarang ini digunakan sementara waktu oleh Wendy dan Jet untuk menginap. Lalu Josie pun mengamankan area sekitar dengan sihirnya. Jet berterima kasih dan mengatakan kalau dia senang dengan Josie yang asli, yaitu Josie yang baik hati yang kembali ke dunia nyata. Sementara itu, Sebastian yang seorang diri di dunia penjara, dia hanya menunggu waktu. Dunia penjara itu pun mulai bergetar seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba Lizzie muncul, ternyata itu hanyalah proyeksi astral seperti yang dilakukan oleh Hope sebelumnya. Lizzie memberitahukan kepada Sebastian agar Sebastian pergi ke Trade Industry, di mana nantinya dia bakal menemukan lubang Malivore yang bisa berkemungkinan menjadi portal untuk pergi ke dunia nyata. Namun Sebastian menolaknya. Sepertinya Sebastian mungkin tidak akan sempat untuk sampai di sana tepat waktu. Sebastian bakal selalu ingat tentang rasa cintanya kepada Lizzie, begitupun sebaliknya, sampai proyeksi astral Lizzie pun menghilang. Raphael sudah diselamatkan walaupun dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya.
Sementara itu, Lizzie yang masih berharap dengan Sebastian yang mungkin bakal berlari ke Malivore untuk kembali ke dunia nyata. Namun, pada akhirnya Essendant itu pun berhenti, menandakan dunia penjara tersebut benar-benar sudah runtuh. Lizzie benar-benar sudah kehilangan Sebastian untuk selamanya. Ya, berarti Sebastian mati dong. Ya gimana ya, kan kita berharapnya kalau Lizzie dan Sebastian itu bakal memiliki happy ending. Ya, gimana Sebastian? Ya ditolong lah, siapapun tolong Sebastian dong. Tolong Sebastian dong, bawa lagi dia kembali ke dunia nyata. Nggak bisa gini dong, bisa berakhir kayak gini. Ini, ya... gimana sih? Kan kita udah tahu ya kalau Lizzie dan Sebastian ini menjadi pasangan favorit selain Hope dan Landon. Kok harus gini endingnya? Ya udah, buat sementara kita lanjutin dulu ceritanya. Ini adalah Kai yang masih dalam keadaan terikat. Dia pun memanggil Necromancer, namun Necromancer tidak lagi ingin membantunya. Karena nantinya Necromancer mungkin bakal mengandalkan Josie, di mana ilmu hitam Josie lah yang bakal dia curi. Lalu datanglah Alaric yang mengetahui kalau Kai berada di sini. Alaric pun lalu membalaskan dendamnya atas kematian wanita yang amat sangat ia cintai, yaitu Josette. Dia pun menebaskan pedangnya sampai akhirnya Kai benar-benar mati. Pada malam harinya ketika Lizzie dan Josie beristirahat, tiba-tiba Josie pun terbangun dengan matanya yang sudah benar-benar menghitam. Episode ini pun berakhir, kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya ada bayangan seseorang yang ingin menghampiri orang yang sedang tidur. Ternyata itu adalah Josie yang ingin mengecek keadaan Jed. Apakah Jed dalam keadaan baik-baik saja? Ternyata mereka berdua ini saling memikirkan satu sama lain. Kita tahu kalau Jed itu sukanya sama perempuan dan Josie pun juga begitu. Entah apalah ini hubungannya, apakah lesbian atau apa namanya, yang penting ya udahlah ya. Setelah mereka berciuman, lalu tibalah seseorang yang ternyata itu adalah Dark Josie, yaitu sosok Josie dalam keadaan dirinya yang sudah penuh dengan sihir hitam. Josie ternyata hanya bermimpi, dia pun terbangun dan diketawain oleh Lizzie. Namun apakah mungkin semua itu dikatakan mimpi ketika kakinya juga dalam keadaan penuh tanah? Yang mana itu berarti semalam dia menemui Jed itu adalah hal yang nyata. Kita beralih ke sekolah Salvatore, di mana pada saat sekarang ini Emma sedang mengajak anak-anak yang sudah mengalami banyak hal yang mungkin bakal mengganggu mental mereka. Jadi Emma yang sebagai seorang konselor, dia pun memberikan terapi kepada mereka semua dalam menghadapi trauma yang sudah mereka alami. Ada Lizzie, MG, Josie, Raphael, dan Hope. Mereka bakal menggunakan box ini, yaitu box yang sudah diciptakan oleh Bapak Verdemus. Ya maksudnya Profesor Verdemus yang asli, bukan Agent Clark ya. Jadi box ini bakal membentuk narasi bersama, di mana mereka semuanya nanti bakal menjalani sebuah simulasi. Ya seolah-olah mereka berada di dalam game ya, dimana mereka nantinya juga bakal merasakan seolah-olah mereka benar-benar mengalami hal tersebut. Namun di alam nyata ini sebenarnya mereka hanya tertidur dan duduk di kursi. Setelah nantinya mereka menemukan kata kunci untuk pelarian, dan ketika mereka mengucapkan kata kunci tersebut nantinya mereka bakal kembali sadar. Jed yang sudah kembali dari dunia penjara, ya karena dia tidak menua, dia pun kembali pada saat sekarang ini dalam keadaan yang masih muda dan sebaya dengan semuanya. Dia menyadari kalau sebelumnya mungkin semalam dia sudah bertemu dengan Josie. Ya intinya sekarang sih dia bakal bergabung dengan anak-anak ini untuk melakukan simulasi. Simulasi dimulai, kita bakal melihat layar hitam putih seolah-olah ini terjadi di zaman lampau. Ini adalah MG yang berprofesi sebagai seorang detektif. Dia pergi ke sebuah bar yang bernama Landon's, di mana ternyata di sana yang bekerja adalah Hope. Penyanyi di bar tersebut adalah Emma. Lalu ada juga seorang artis yang ternyata itu adalah Lizzie dan manajernya Josie. Ada seorang fotografer yaitu ternyata adalah Raphael. Intinya mereka di sini, mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya mereka berada dalam simulasi. Mereka tahunya itu adalah dunia nyata mereka. MG di sini sedang memantau keadaan. Sebenarnya dia ingin mencari partnernya, yang ternyata di foto ini itu adalah foto Verdemus. Namun ketika dia menghubungi Emma, penyanyi tadi, Emma malah dalam keadaan terbunuh. Dan ternyata di sana juga ada Profesor Verdemus, namun dia mengatakan kalau dia bukanlah Verdemus, melainkan dia adalah Sherlock Holmes. Emma yang mati tiba-tiba terbangun, padahal seharusnya dia belum bangun secepat itu. Emma terkaget dia tiba-tiba terbangun di luar rencana, lalu siapa nantinya yang bakal menyelamatkan anak-anak yang masih terjebak di alam bawah sadar mereka? Ini adalah MG yang berprofesi sebagai detektif. Dia merupakan partner dengan Verdemus, namun Verdemus itu tahunya kalau dia itu adalah Sherlock Holmes.
Mereka berdua membicarakan tentang kematian penyanyi bar tadi malam, yaitu Emma. Dimulailah MG mencari informasi kepada pemilik bar, yaitu wanita yang bekerja di sini. Dia meminta izin untuk menyelidiki beberapa hal di sini, termasuk daftar pesanan, yaitu champagne yang dikirimkan kepada orang-orang yang sesuai dengan daftar ini. Salah satunya itu adalah Lizzie. Ini dia Lizzie, dia berprofesi sebagai artis. Kalau kita melihatnya penampilannya lebih mirip kayak Marilyn Monroe ya. Ini dia ditemani oleh Josie, manajernya. Dan di lingkungan pekerjaannya selalu ada reporter yang mencari tahu tentang dirinya, termasuk Raphael. Datanglah MG yang menyelidiki kasus kematian Emma, karena champagne yang tadi malam seharusnya dikirimkan untuk Lizzie malah salah sasaran dan diminum oleh penyanyi bar tadi malam, yaitu Emma. Berarti sebenarnya ada orang yang mengincar kematian Lizzie. Verdemus yang sedang menyelidiki kasus ini, dia pun membaca beberapa buku, lalu dia pun malah menemukan kata kunci. Ketika dia membaca kata kunci tersebut, itu malah mengarahkan dirinya kepada ingatan kalau sebenarnya ini hanyalah sebuah permainan simulasi. Dia ingat kalau dia bukanlah Sherlock Holmes, melainkan dia adalah Verdemus. Dia juga mengingat kalau yang menjadi partnernya itu adalah MG. Namun sebelum dia mengatakan hal tersebut kepada MG, dia malah dibunuh oleh seseorang. Siapakah seseorang itu? Emma yang mencari tahu tentang hal yang tidak masuk akal yang sedang terjadi ini, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari locker. Ya, ruang penyimpanan ini, ternyata yang ada di dalam itu adalah Profesor Verdemus. Jadi, Profesor Verdemus yang asli ini yang dikurung di sini oleh Agent Clark. Dia juga kaget dia berada dalam simulasi permainannya sendiri. Dan pada saat sekarang ini, mereka berdua pun mencari tahu ada seseorang yang sudah mengubah narasi di dalam simulasi permainan. Mau tidak mau, mereka harus menyerahkan kepada murid-murid ini untuk menyelesaikan simulasi mereka sendiri. MG yang pergi ke ruangannya dan malah melihat partnernya, yaitu Verdemus ini, dalam keadaan yang sudah tertembak dan mati. Namun ada petunjuk di bukunya, yaitu Josie. Apakah Josie pelakunya? Pada malam harinya, Josie yang merupakan manajernya Lizzie, dia bertemu dengan seorang reporter wanita yang bernama Jade. Jadi reporter ini biasanya mendapatkan informasi yang menarik tentang seorang artis. Intinya dia mengetahui suatu hal yang mencurigakan dari Lizzie, dan dia juga mencurigai manajernya Lizzie ini. Reporter ini juga tahu kalau Josie lah yang sudah memesan champagne yang beracun yang akan dikirimkan untuk Lizzie. Ketika reporter ini meminum minuman yang disuguhkan oleh Josie, dia pun lalu tewas. MG juga ada di sana, namun dia terlambat, lalu Jet pun tersadar ke dunia nyata. Ini berarti aturan telah berubah, seseorang sudah menulis ulang kembali naskah di dalam simulasi, yaitu seseorang dengan akses ke sihir yang sangat kuat. Raphael yang berduka karena reporternya sudah dibunuh, yang berkemungkinan yang membunuh reporter tersebut adalah orang yang sama yang sudah membunuh Emma, penyanyi bar tadi malam. Disinilah Josie diinterogasi oleh MG. Setelah sekian pembicaraan, akhirnya Josie mengakui saja kalau dialah yang sudah membunuh penyanyi bar tersebut dan juga reporter tadi malam. Namun tiba-tiba di surat pernyataan yang harus dia tanda tangani malah keluar kata kunci yang ketiga dia ucapkan. Dan MG disuruh untuk melihat kata kunci tersebut, namun MG tidak melihatnya. Tiba-tiba MG malah ditembak. Begitupun dengan Josie, lalu senjata tersebut diletakkan di tangan Josie, seolah-olah Josie lah yang sudah membunuh MG. Lizzie yang stres karena manajer kesayangannya sudah mati, dia pun lalu didatangi oleh MG yang mencari tahu apakah mungkin Lizzie mengetahui, dan bisa saja kalau Lizzie juga menjadi pelakunya. Lizzie dikira malah acting dengan kesedihannya ya karena dia adalah seorang artis. Tiba-tiba minumannya tadi yang dia lemparkan ke pasir mengeluarkan sebuah kata kunci. Ketika dia mengucapkan kata kunci tersebut, dia pun malah teringat kalau sebenarnya dirinya ini bukan berada di alam nyata, melainkan hanyalah simulasi permainan. Namun mengapa ketika dia mengucapkan kata kunci tersebut, dia malah tidak kembali ke alam nyata? Ketika Lizzie berusaha menjelaskan hal tersebut kepada MG malah mengira kalau Lizzie ini agak sedikit tidak waras. Ya, karena hanya Lizzie lah yang mengingat kalau sebenarnya ini hanyalah sebuah permainan, namun dia belum tersadar. Dia pun melanjutkan permainan ini dan membuat MG melakukan pekerjaannya. Dengan begitu, keluarlah kata kunci yang harus dibacakan oleh MG. Akhirnya MG juga mengingat semua ini. Namun mengapa mereka masih terjebak di permainan ini? Lalu tiba-tiba MG juga tertembak. Lizzie disuruh untuk kabur dan menemukan Hope, lalu MG pun tersadar ke alam nyata. Mengapa MG tersadar ke alam nyata, sedangkan tadinya Lizzie yang sudah mendapatkan kata kuncinya malah dia masih berada di dalam game. Josie juga sudah meninggal, namun mengapa dia masih terjebak di dalam sana? Ini dia Hope yang sudah akan menutup barnya, lalu tiba-tiba datanglah Lizzie yang memohon untuk meminta bantuan. Lizzie yang menceritakan kepada Hope kalau mereka sebenarnya tidak berada di alam nyata, melainkan ini hanyalah simulasi saja. Tentunya Hope tidak mempercayainya. Ditambah lagi Hope ingin pergi untuk menemui kekasihnya, yaitu Landon. Hope pun lalu menutup barnya, lalu Lizzie pun yang tidak tahu lagi harus kemana, dia pun pergi berlari.
Sedangkan Raphael yang merupakan seorang reporter mencari tahu apa yang dia foto selama ini ada yang hal janggal di dalamnya. Ketika dia sudah menyadari hal janggal tersebut, lalu tiba-tiba keluarlah kata kunci yang akhirnya membuat dia tersadar kembali. Lizzie masih saja berlari untuk menyelamatkan diri, namun akhirnya dia dikejar oleh seseorang yang ternyata itu adalah Dark Josie, yaitu sisi gelap diri Josie sendiri. Sisi gelap diri Josie yang sudah diselubungi sihir hitam. Dark Josie harus membunuh Josie yang asli agar dirinya selamat, dan dia bakal membunuh Lizzie agar dialah yang menang dalam penggabungan atau merge. Ketika Josie hendak membunuh Lizzie, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang, ternyata itu adalah Hope. Hope lebih memilih untuk menyelamatkan Lizzie daripada pergi menuju kekasihnya. Namun itu adalah langkah yang benar dilakukan oleh Hope sampai akhirnya dia mendapatkan kata kuncinya. Yang mana itu berarti akhirnya dia tersadar kalau ini semua bukanlah alam nyata. Dia pun kembali tersadar ke dunia nyata. Begitupun dengan Lizzie yang tadinya dia sempat berpegangan tangan. Namun setelah semuanya sadar, Josie masih saja terjebak di alam bawah sadarnya. Apakah sebenarnya yang sudah terjadi? MJ juga mencari tahu tentang apa yang terjadi pada Josie dan mereka semuanya bakal mengusahakan untuk menyelamatkan Josie. Ditambah lagi Lizzie juga bisa merasakan kalau saudari kembarnya itu ada hal yang berbeda pada dirinya. MJ yang selama ini selalu berada di samping Lizzie dalam hal apapun itu, dia juga mensupport Lizzie ya walaupun Lizzie tidaklah mencintainya. Mulai dari itu Lizzie pun menyadari kalau sebenarnya MJ itu memiliki perasaan yang tulus kepadanya. Di sekolah ini mungkin bakal akan terjadi hal yang lebih berbahaya nantinya, dan itu juga dirasakan oleh Emma. Sebelumnya Dorian sudah tertembak panah emas, jadi demi menjaga kestabilan emosi murid-murid di sekolah ini, Emma juga harus menjaga perasaan dan kestabilan emosinya. Maka dari itu untuk sementara Emma dan Dorian bakal meninggalkan sekolah ini. Raphael memang sebelumnya dia kembali ke sini tanpa ingatan apa yang sudah terjadi pada dirinya, begitupun dengan luka yang berada di tubuhnya di dekat jantung. Dia pun lalu teringat dalam simulasi permainan sebelumnya, dia sebagai seorang reporter dengan foto-foto yang dia sudah cetak, dia pun melihat kalau di sana ada wujud necromancer. Dalam keadaan paniknya, Raphael lalu didatangi oleh Hope yang datang untuk curhat. Kemarin itu Hope harus dibuat memilih untuk menyelamatkan Alaric, Josie, dan Lizzie ketika Alyssa hendak menghancurkan Ascendant, atau memilih untuk menyelamatkan Landon. Namun akhirnya Hope lebih memilih untuk mencegah Alyssa menghancurkan Ascendant, yang mana itu berarti Hope memilih untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak. Dan pada sehari tadi, ketika mereka masih berada dalam simulasi game, Hope memilih untuk menyelamatkan Lizzie ketimbang untuk pergi menuju kekasihnya yaitu Landon. Apakah semua itu menjadikan petunjuk kalau Hope tidak akan lagi bisa untuk melanjutkan hubungannya dengan Landon nantinya? Josie tiba-tiba terbangun, namun dia terbangun di tempat yang tidak dia duga, yaitu di sel bawah tanah. Dan di depannya juga ada semuanya termasuk Alaric dan Lizzie. Lizzie bisa merasakan kalau ini bukanlah saudari kembarnya yaitu Josie. Ternyata memang inilah keluar wajahnya yang asli dengan matanya yang hitam. Dan dia bakal menjadikan tampilannya saat sekarang ini menjadi tampilan permanen. Ketika Hope hendak menyihir Josie untuk tertidur kembali, malah Josie yang membuat Hope jatuh pingsan. Apakah itu menandakan kalau Dark Josie atau Josie yang jahat ini memiliki kekuatan yang sangat jauh lebih di atas Hope? Hanya satu sihir yang diucapkan dari mulutnya, lalu hal ini pun terjadi. Seluruh bagian dari sel bawah tanah ini malah terangkat ke atas, dan Josie juga mengatakan kalau inilah dirinya yang sebenarnya. Semua benar-benar dibuat shock dengan apa yang sudah Josie lakukan, lalu sampai akhirnya dia pun meledakkan semuanya. Apakah ini berarti kalau Josie memiliki dua kepribadian ketika itu mempengaruhi dirinya atas sihir hitam yang selama ini dia gunakan? Bagaimanakah kelanjutan setelah ini? Kita bakal melanjutkan ke video selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video terakhir dari season kedua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!